Hello? Hello? Oke, selamat petang kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi kita dapat berkumpul dalam Zoom pada malam ini. Hari ini merupakan minggu yang masuk minggu kedua bulan November. Ternyata kita sudah berada di 2 bulan yang terakhir. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan masuk bulan yang terakhir dalam tahun 2021. Jadi mari kita persiapkan hati kita juga untuk mempersiapkan diri kita untuk merayakan hari Natal, hari Krismas, hari kelahiran Yesus. Jadi pada malam ini kita akan bersama-sama berdoa dan kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Banyak perkara-perkara yang perlu kita berdoa, tapi biarlah beberapa menit yang akan datang kita fokuskan beberapa perkara doa yang perlu kita bersama-sama doa pada malam ini. Haleluya, terima kasih atas penglibatan kita, baik yang menonton melalui YouTube nanti dan yang secara live bersama-sama dalam Zoom pada malam ini. Oke, saya ingin mengeluhkan kehadiran Anda dan terima kasih oleh karena kesediaan Anda untuk berdoa bersama-sama. Seperti yang saya katakan pada minggu lepas, jadi fokus kita kepada tahun depan, kita akan kepada memberkati suku-suku bangsa, memberkati negara-negara, baik dalam doa kita, dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi isi hati saya pada tahun depan adalah untuk memberkati dunia-dunia, memberkati suku-suku, memberkati negara-negara yang belum terjangkau. Jadi saya melihat dunia yang belum terjangkau itu adalah isi hati Allah, isi hati Tuhan. Jadi misinya adalah untuk jiwa-jiwa yang belum terjangkau ataupun suku-suku yang belum terjangkau. Jadi marilah kita sebagai gereja melibatkan diri untuk bersama-sama dalam misi Allah untuk suku-suku dan juga bangsa-bangsa yang belum terjangkau. Haleluya. Sebelum kita mulai, saya ingin beri penghormatan untuk kepada Dr. Joshua untuk membawa kita dalam doa pembukaan dan seterusnya bersama-sama dengan kita dalam doa nanti. Thank you. Haleluya. Shalom kepada kita semua. Terima kasih Pastor. Mari kita sama-sama berdoa, menyerahkan kebaktian doa kita pada malam ini kepada tangan Tuhan ya. Mari kita sama-sama berdoa dan saya akan menutup doa kita nanti. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa di atas kesempatan pada petang hari ini Tuhan kami dapat datang bersama lewat daripada secara dalam talian ini Tuhan kami dapat bersama-sama berdoa Tuhan Yesus. Ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan kami bersyukur karena pada petang ini Tuhan kami diberikan kemampuan, kami diberikan kesehatan untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa, sebelum kami meneruskan kebaktian doa kami pada malam hari ini Bapa, sekali lagi kami menyerahkan setiap pribadi yang ada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya pada malam hari ini Tuhan Yesus, bagi kami yang masih dalam lemah tubuh, sakit penyakit, menghadapi pergumulan, persoalan dan sebagainya, Tuhan kami serah setiap pribadi kami ke dalam Engkau. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesembuhan, Engkau memberikan kami kelegaan, dan Engkau memberikan kami kelepasan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, supaya pada malam hari ini Tuhan, kami dapat sama-sama Tuhan berdoa dan mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Dan Tuhan kami berdoa sebelum kami meneruskan doa kami tahu Tuhan, Engkau telah mengetahui setiap perkara doa kami. Oleh itu Tuhan kami sekali lagi Tuhan,
mengangkatnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk kebaktian doa kami ini dari permulaan, tengah, hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami berdoa supaya setiap alat yang kami guna pakai ini Tuhan, diserahkan dalam tangan Tuhan. Supaya kebaktian doa kami pada malam hari ini Tuhan, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Bapa. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk pastor kami yang akan membawa kami dalam firman-Mu Engkau pada malam hari ini Tuhan, pada petang hari ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau urapi dia Bapa. Engkau jadikan dia sebagai alat-Mu untuk dia memberitakan kabar baik-Mu kepada kami pada saat petang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan setiap pribadi yang ada pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu yang di surga Bapa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka kebaktian doa kami ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Dr. Joshua. Sebelum kita berdoa, saya ingin membawa kita membacakan satu firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah daripada 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang 9 dan 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Dikatakan dalam ayat ini, tetapi firman-Nya cukuplah, firman Tuhan, kata Paulus, cukuplah kasih karuniaku, artinya kasih karunia Tuhan bagimu. Garis bawahi di situ, cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu, karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Jadi Paulus berkata, dia melihat satu perkara saja yang sempurna, yaitu kasih karunia Allah yang akan menyelesaikan semua kelemahan-kelemahan yang dia hadapi. Oke. Tema kecil yang saya ingin kongsi kepada kita malam ini yaitu Tuhan memberi kita kekuatan. Tuhan memberi kita kekuatan dikala kita dalam keadaan yang betul-betul lemah, tidak kuat, tidak berdaya. Kuasa Tuhan sempurna. Tuhan memberi kita kekuatan. Kalau kita menggarisbawahi perkataan lemah ataupun kelemahan di situ, kelemahan berarti satu sifat yang lemah, tidak berdaya, tidak mampu, tidak larat. Dalam konteks dunia, lemah itu juga boleh berarti tidak kuat, tidak berdaya, mudah goyah, bimbang, dan tidak kuat menghadapi cebaran-cebaran hidup ini. Ketika badai ataupun cebaran datang, dia terus tidak mampu. Dia terus tidak berdaya untuk menghadapinya. Itu kelemahan dari segi fisikal ataupun dari segi kelemahan dunia, sifat lemah. Jadi Paulus berkata, dalam kelemahanku, karena kasih karunia Allah itulah yang menyempurnakan kehidupan Paulus. Jadi cara pandang dunia tadi saya katakan kelemahan itu boleh saja lemah dari segi keuangan, sosial, mereka dianggap ataupun kita dianggap paling rendah, paling lemah, ataupun dari segi teknologi, kita lemah dalam teknologi. Ataupun dalam kelompok tertentu, kita jadi satu kelompok yang lemah, tidak mampu, tidak berdaya. Ataupun suku kita, ini dalam konteks dunia ya. Dalam konteks suku kita, mungkin suku kita paling kecil, tidak punya suara, mungkin itu dikatakan kelemahan-kelemahan. Ataupun dari segi pribadi kita. Oleh karena kelemahan ini kita merasa kita tidak mampu, kita tidak dapat. Itu menurut Paulus, tetapi dia katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan-kelemahan. Ini firman Tuhan berkata, dia merujuk kepada firman Tuhan
tentang kasih karunia Allah itu. Oke. Nah, kasih karunia Allah itu cukup bagi Paulus. Jadi bila saya membaca ayat 9 ini, Paulus berkata cukuplah kasih karunia Allah bagi dia. Ketika dia dalam siksaan, dalam aniaya, dalam kelemahan tubuh yang dia ada, karena Paulus berkata dia ada satu penyakit. Dia kata dalam firman Tuhan berkata, Paulus ada satu penyakit. Oke. Kita tidak tahu apa itu penyakit yang Paulus hadapi. Jadi itu menyebabkan dia lemah secara pribadi. Tetapi dia kata cukuplah. Dia merujuk kepada firman Tuhan. Cukuplah kasih karunia Allah bagi dia. Melalui kasih karunia Allah itu dia menjadi kuat walaupun dia dalam lemah. Oke. Jadi sangat penting kita melihat kepada kasih karunia Allah. Grace of God dalam kita menjadi kehidupan kita. Mungkin kita dalam kelemahan pada hari ini. Kita berdoa tidak juga Tuhan dengar seperti Tuhan dengar doa-doa kita. Kita mengharapkan sesuatu tapi tidak kunjung tiba. Kita mungkin di tengah-tengah kelompok yang kuat, tapi kita adalah pribadi yang tidak berdaya di tengah-tengah mereka. Kita sepertinya sang kancil di tengah-tengah gajah-gajah yang besar. Mau bersuara pun tidak dapat. Tetapi dikatakan firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia Allah bagi kita. Ketika kasih karunia Allah itu kita sambut, kita miliki, maka itu akan menyelesaikan kelemahan-kelemahan bagi kita. Kita tidak akan melihat kepada kelemahan-kelemahan yang ada. Karena Tuhan akan memberi kita kekuatan. Tuhan akan memberkati kita dengan kekuatan. Nah, dalam ayat ini, kalau kita baca dalam bab 12 ini, Paulus itu dia sangat senang. Dia rela menghadapi kelemahan-kelemahan yang ada. Dia sanggup menderita siksaan-siksaan ataupun penderitaan dalam pelayanannya. Karena dia tahu, dalam semuanya itu, kasih karunia Allah itu cukup bagi dia. Yang akan memberikan dia kekuatan, yang akan menguatkan dia untuk menjalani kehidupan ini. Saya tidak tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada kita yang sedang dalam kelemahan-kelemahan tertentu. Boleh jadi tubuh kita, keluarga kita, kelompok kita, ataupun pribadi kita sendiri dalam kelemahan. Saya tidak tahu kelemahan apa. Mungkin kita mudah goyah, kita tidak kuat, kita tidak berdaya, kita mulai bimbang, kita mulai khawatir, dan kita lemah, sehingga ketika badai datang kita tidak dapat menghadapi semuanya. Tapi firman Tuhan memberitahu kita pada hari ini, cukuplah kasih karunia Allah. Jadi oleh itu, sebagai poin penting pada malam ini, yaitu mohonlah kasih karunia Allah ke atas kita. Dalam kelemahan-kelemahan kita, mohonlah kasih karunia Allah. Berdoalah untuk kasih karunia Allah dicurahkan atas hidup kita. Dan mintalah melalui dalam doa kita supaya kasih karunia Allah itu melimpah-limpah dalam hidup kita, sehingga Paulus berkata di situ, karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Oleh karena kasih karunia Allah yang dicurahkan atas hidup kita. Saya doa jemaat sekalian supaya kita mengalami kasih karunia Allah setiap hari dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pribadi kita. Biarlah kasih karunia Allah akan terus dilimpahkan atas hidup kita, sehingga kita dapat menghadapi kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Kita tunduk kepala kita depan. Aku bersyukur pada malam ini untuk firman Tuhan yang Paulus rujuk, di mana
kasih karunia Allah itu merupakan kekuatan bagi Paulus dalam kelemahan-kelemahan yang dia ada. Tuhan, biarlah Engkau yang terus mencurahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan jemaat ini sehari-hari, dalam mereka menghadapi badai, godaan, cabaran, kebimbangan hidup ini, biarlah kasih karunia Allah melimpah-limpah. Jika mereka mengalaminya Tuhan, aku juga berdoa seperti mana Paulus berkata, yes Tuhan, hanya kasih karunia-Mu yang mampu memulihkan hidup dia, yang mampu memberikan dia kekuatan dalam dia mengharungi kelemahan-kelemahan ataupun cabaran yang dia hadapi. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan di Ebenezer City. Dalam kelemahan-kelemahan mereka, ketika kasih karunia Allah ada pada mereka, mereka bangkit, mereka kuat. Karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Haleluya. Sebentar kami akan doa bersama-sama. Tuhan, biarlah ketika kami berdoa, mungkin kami tidak berdoa untuk diri kami sendiri, tapi untuk orang lain. Biarlah Tuhan kami bersemangat untuk mendoakan orang luar. Perkara-perkara yang bukan untuk diri kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menafikan diri kami, ketika kami merendahkan diri kami, mohon Tuhan bekerja ke atas orang-orang lain, ke atas perkara-perkara lain. Kami percaya juga Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Oke, salam. Selamat malam semua. Oke, perkara doa kita yang pertama pada malam hari ini yaitu mari kita sama doakan untuk anak-anak yatim piatu. Oke, kita doakan agar anak-anak yatim piatu yang kehilangan ibu bapa disebabkan COVID-19, doakan juga supaya mereka dapat dibimbing kepada penjaga yang tepat sehingga mereka dapat mengenal Tuhan. Dan seterusnya doakan supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran keluarga yang baru di mana mereka boleh gelar sebagai rumah mereka sendiri. Dan mari kita sama renungkan firman Tuhan yang diambil di dalam Keluaran 22 ayat 22 hingga 23. Oke, yaitu Keluaran 22 ayat 22, jangan menindas mana-mana balu atau seseorang anak yatim. Keluaran 22 ayat 23, jika engkau menindas mereka lalu mereka berseru kepadaku, aku pasti akan mendengar seruan mereka. Oke, dan mari kita sama-sama berdoa pada malam hari ini. Untuk doa kita yang pertama kita angkatkan supaya anak-anak yatim piatu ini seperti mana di dalam yang saya sampaikan tadi, yang kehilangan ibu bapa, mari kita sokong, mari kita berdoa untuk mereka. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Haleluya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkati hamba-Mu yang tidak punya apa-apa Tuhan, di dalam menyampaikan perkara doa pada malam hari ini. Haleluya, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, di dalam doa kami yang pertama pada malam hari ini, di dalam mesbah doa kami yaitu doakan anak-anak yatim piatu Tuhan. Baik anak-anak yatim piatu ini Tuhan, anak-anak yatim piatu yang berada di negeri Sarawak, di seluruh Malaysia dan juga di seluruh negara Tuhan, kami serahkan semua anak-anak yatim piatu ini Tuhan, di mana saja mereka berada pada saat dan ketika ini Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Dan kami doakan agar anak-anak yatim piatu ini Tuhan yang telah kehilangan kedua ibu bapa mereka disebabkan penularan COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia pada penghujung Desember 2019 yang lalu. Dan kami berdoa juga Tuhan kepada penjaga yang baru kepada anak-anak yatim ini supaya diberikan penjaga yang tepat agar mereka dapat menjaga anak-anak yatim piatu ini dengan penuh rasa kasih sayang dan menjadikan setiap
anak-anak yatim ini seperti anak mereka sendiri. Kami berdoa juga dan mohon supaya setiap penjaga yang baru ini merupakan penjaga yang berlatar belakangkan penjaga yang mengenal Tuhan. Dan seterusnya kami juga berdoa supaya anak-anak yatim piatu ini dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran keluarga yang baru, di mana mereka juga boleh dan dapat menerima suasana dan persekitaran yang baru seperti rumah mereka sendiri. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan agar anak-anak yatim piatu ini yang telah kehilangan ibu bapak mereka disebabkan COVID-19 akan terus terpelihara dan terjaga masa depan mereka. Kami mohon supaya mereka juga mendapat persekitaran keluarga yang berlatar belakangkan keagamaan dan keimanan yang baik. Kami berdoa juga supaya mereka sentiasa terpelihara makan minum mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka, persekolahan mereka, agama mereka sampai bila-bila. Haleluya. Kami percaya bahwa Tuhan sentiasa bersama dan berserta mereka. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat malam. Untuk bahan doa kita yang kedua, api kepribadian tetap menyala. Mari berdoa dan menyelidik api pribadi kita apakah tetap menyala seperti mula-mula ikut Tuhan. Yang kedua, berdoa agar kita memiliki kerendahan hati untuk memberi respon kepada Tuhan dalam pertaubatan di bahagian yang kita sudah kehilangan kemuliaannya. Ketiga, berdoalah agar kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Perkongsian firman Tuhan pada malam ini dari Wahyu 2 ayat 5. Sedarilah betapa dalamnya kamu telah terjerumus. Bertobatlah dan melakukanlah apa yang kamu lakukan mula-mula lagi. Jika tidak, aku akan datang dan mengalihkan kaki pelitamu dari tempatnya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dalam pertemuan mezbah doa kami pada malam ini ya Bapa. Terima kasih atas pekerjaan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini sehingga ke saat ini, dengan memberikan kami nafas, kesehatan dan kekuatan kepada kami ya Bapa. Dan kami keserahkan doa kami yang kedua pada malam ini ya Bapa, agar kami terus berdoa dan menyelidik api pribadi kami, apakah tetap menyala seperti mula-mula ikut Tuhan di dalam kehidupan kami sehingga ke saat ini. Dan kami mohon ya Bapa, agar kami terus sentiasa mencari wajah Engkau, seperti kami baru mengenal Engkau, tetap berharap dan teguh dalam kekuatan iman kami, agar kami tetap menyala mencari kebenaran Engkau, tetap bersemangat dalam pekerjaan-Mu ya Bapa, memiliki hati yang sentiasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu ya Bapa, agar kami tetap memiliki kerendahan hati dan memberi respon kepada Engkau ya Bapa, setiap saat kami kehausan akan firman-Mu ya Bapa. Kami mengundang Roh Kudus-Mu agar menuntun setiap langkah kami dalam kepribadian kami, akal fikiran kami untuk terus taat kepada Engkau, sentiasa merenungkan firman-Mu dan siang dan malam bagi menguatkan dan meneguhkan sifat kerohanian kami dan meneguhkan hati rohani kami, agar kami tidak hidup mengikut kedagingan kami dan keduniawi kami. Pakailah kami sebagai hamba-Mu yang taat, teguhkan, tetap berdiri teguh, tidak bergoyah, dan giatkan diri kami dalam pekerjaan-Mu ya Bapa. Tetap merendahkan diri kami, memberi respon kepada Tuhan
dalam pertaubatan kami, dalam segala hal dalam kehidupan kami. Pakailah kami ya Bapa, menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami ya Bapa, dalam menyatakan kebenaran-Mu, kebaikan-Mu, untuk terus menyebarkan kebaikan-Mu ya Bapa. Pakailah kami ya Bapa, agar kami terus menjadi hamba-Mu yang taat ya Bapa. Di saat kami lalai ya Bapa, tegurilah kami dan berbicara dalam hati kami, agar kami berbalik kepada Engkau, agar kami tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal dan mempunyai roh takut akan Engkau ya Bapa. Agar kami, Engkaulah gembala kami yang baik dan tidak kekurangan apapun ya Bapa. Saat kami jatuh ya Bapa, Engkau bangunkan kami ya Bapa, agar kami sentiasa mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami mohon juga ya Bapa, segala roh-roh kuasa jahat ya Bapa, kuasa-kuasa iblis yang ingin cemburu melihat kami mendekati hati kami dengan Engkau ya Bapa, menghalang kami untuk terus mencari wajah Engkau ya Bapa. Engkau patahkan, Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami serahkan semua doa kami ya Bapa. Kami imani setiap doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masih lagi dalam sikap dan sifat berdoa. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu sungguh baik. Terima kasih di atas bahan doa yang telah disediakan oleh Gembala Gereja Central City, Pastor Ding. Mari kita lihat bahan doa yang ketiga. Kita doakan khusus untuk negara Brunei. Negara Brunei, dan mari kita lihat apakah bahan doa untuk kita doakan untuk negara Brunei ya. Doakan supaya mahasiswa dan mahasiswi Brunei yang belajar di luar negara, supaya orang percaya berkesempatan memberitakan Injil bagi mereka dan hati mereka terbuka untuk percaya. Perkara yang kedua, berdoa bagi orang percaya Yesus agar berakar dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan memiliki kasih dan kerinduan untuk melayani keluarga mereka. Bahan doa yang ketiga, doakan agar pintu-pintu yang tertutup akan terbuka bagi pemberitaan Injil di kalangan penduduk di Brunei. Mari kita lihat bacaan firman khusus untuk negara Brunei yang dipetik daripada Yohanes bab 20 ayat yang ke-28. Thomas pun berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Sungguh simple firman ini. Mari kita berdoa untuk negara Brunei. Di mana saja jemaat berada saat ini, kita berdoa dengan sungguh kerana negara Brunei juga adalah biji mata Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, mengucap syukur kerana negara Brunei adalah milik Engkau. Panji kemenangan kami isytiharkan di negara Brunei Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, khusus untuk mahasiswa dan mahasiswi yang kini belajar di negara ya Tuhan, supaya mereka akan ada kesempatan untuk memberitakan berita baik Engkau Bapa. Mereka dipakai memuliakan Engkau dan mereka adalah jentera dan juga tentera Engkau Bapa yang akan menerobos segala rintangan, segala cabaran kegelapan ya Tuhan. Mereka dapat mengharungi kerana Engkau beserta mereka ya Tuhan. Mereka tidak akan gentar kerana saat mereka menyebut nama Engkau, Tuhan, Engkau bersama dengan mereka. Tuhan, berikan mereka iman seperti Engkau ya Tuhan. Berikan mereka mata seperti mata Engkau. Berikan mereka tangan seperti tangan Engkau Bapa, kaki seperti Engkau Bapa. Mereka akan bergerak menuju ke depan, tak melihat ke belakang. Mereka melihat bahawa di depan itu sesuatu yang baik akan menanti mereka Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap orang yang percaya Engkau pada saat ini Bapa, mereka akan bertumbuh secara rohani. Walaupun fizikal perlukan kekuatan, perlukan makanan fizikal, tapi tubuh mereka juga ya Tuhan akan dilengkapi dengan firman Engkau ya Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa supaya alihkan fokus mereka sebelum memulakan hari, sebelum menamatkan hari, dan selaku mereka menjalani kehidupan harian. Tuhan, nafas mereka adalah nafas Engkau. Ajari setiap mereka, ya Tuhan, untuk bersandar kepada firman Engkau, ya Tuhan. Karena hidup ini Engkau mengajar kami, Engkau kudus, maka kami harus hidup kudus. Untuk kami hidup kudus, Bapa, kami berdoa hanya firman-Mu akan mengajar kami perkara yang baik, perkara yang tidak baik, ya Tuhan. Karena kekudusan itu mengajar kami arti kemuliaan Engkau, Bapa. Kami juga berdoa, ya Tuhan, segala pintu-pintu yang tutup pada sana, ya Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa di negara Brunei. Bagi mereka yang percaya Engkau, Bapa, mereka dapat mengakses tempat-tempat itu, Bapa. Mereka akan membawa sukacita, mereka akan membawa, Tuhan, berita baik, mereka akan membawa kesaksian yang hidup. Ramai jiwa akan mengenali Engkau, Bapa, karena inheritance Engkau, Bapa, keturunan Engkau akan berleluasa di dunia ini, Bapa. Itulah kerinduan kami bagi orang yang percaya akan firman Engkau, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, firman-Mu hidup, maka kami hidup. Kami akan hidup bersama dengan Engkau, Bapa, karena Engkau tinggal dalam hidup kami. Engkau adalah kompas kehidupan kami. Mengucap syukur, ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara Brunei pada saat ini, ya Tuhan. Segala hal yang tidak berkenan di mata Engkau, Bapa, kami berdoa pada saat ini, Tuhan. Engkau berikan hikmat setiap mereka yang akan melakukan pembetulan, ya Tuhan. Kami percaya sektor ekonomi, pendidikan, politik, dan juga dalam segala hal, ya Tuhan, dalam hal-hal yang berlaku dalam Brunei, Tuhan, kami serahkan sepenuhnya pada Engkau, ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata, kuasa berdoa akan dipertingkatkan. Ramai community di Brunei akan mula berdoa. Mereka akan merasa kerinduan Engkau, ya Tuhan. Haleluya, mereka akan siap mencari wajah Engkau, dan mereka siap untuk membawa panji kemenangan untuk negara Brunei. Brunei adalah milik Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Bapa, kerana Engkau sungguh baik. Kami mengisytiharkan, ya Tuhan, setiap bahan doa, ya Tuhan, di atas satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang mampu melakukan semua. Kekuatan itu datang daripada Engkau, Bapa. Haleluya. Haleluya. Bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Haleluya. Oke, terima kasih kepada saudara kita Alexander dan Puan Veronica dan Brother Sanjay yang berdoa untuk ke beberapa perkara doa. Oke. Puji Tuhan, kita dapat berdoa pada malam ini. Saya ingin membawa kita membaca satu ayat firman Tuhan daripada Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Oke. Kolose pasal 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga serta mengucap syukur. Ini dorongan untuk kita tetap berdoa, dan selain berdoa mengucap syukur senantiasa. Mungkin keadaan yang baik di sekitar kita, keadaan tidak baik, dikatakan di sini serta mengucap syukur. Oke. Paulus berkata, doakan kami juga supaya semoga Allah membukakan kami suatu pintu bagi firman-Nya, supaya kami bercakap tentang rahasia Kristus. Oleh sebab rahasia itulah aku terpenjara. Semoga aku dapat menyatakan dengan jelas sebagaimana yang sewajarnya. Saudara-saudari, ini nasihat daripada Paulus kepada jemaat di Korintus, kepada orang percaya di Kolose. Dia dikatakan selain berdoa dan mengucap syukur, dia minta jemaat ini supaya mereka mendoakan Paulus dan rakan-rakan yang pergi memberitakan Injil. Dikatakan supaya pintu dibukakan bagi firman Allah, supaya mereka dapat bercakap tentang rahasia Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang berdoa pada malam ini, saya mohon, saya merayu kepada kita untuk berdoa bagi saya dan para pastor-pastor yang lain,
Contohnya Pastor Bob, Pastor Abul, dan juga pasangan kami, istri, anak-anak, supaya perlindungan Tuhan akan terus berserta dengan kami. Jadi saya merayu jemaat sekalian ketika kita berdoa untuk para pastor-pastor, para missionary, ingatlah kami. Saya minta ingatlah kami dan doalah untuk kami untuk perlindungan supaya pekerja-pekerja ini dapat melayani dengan baik. Jadi doakan juga saya, doakan juga Pastor Bob, Pastor Abul, supaya Tuhan terus membukakan pintu-pintu untuk memberitakan Injil. Jadi itu permohonan saya untuk kita, agar ketika kami traveling, kami dilindungi, kami dijaga, mendapat pertolongan Tuhan. Dan itu adalah doa-doa daripada Anda. Terima kasih. Dan pada malam ini saya sangat-sangat bersyukur. Mungkin saya mohon penghormatan kepada Brother Roland untuk mendoakan para pastor-pastor yang saya sebut tadi dan juga pastor-pastor yang lain, termasuk keluarga mereka, supaya ketika kami melayani, kami juga mengalami pertolongan Tuhan. Kita semuanya tidak sempurna. Kita banyak kelemahan. Mohon sekali lagi, kasih karunia Allah menyertai kita. Brother Roland minta penghormatan untuk mendoakan perkara ini. Yes, ya. Mari kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak di surga Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini lewat persekutuan mezbah doa kami. Kami tetap bersuka cita sebab dimanapun kami berada, Tuhan ada beserta kami. Bapak, kami berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh hamba-Mu yang melayani dimanapun di seluruh Sarawak, di seluruh Malaysia. Mari Bapak, Tuhan Engkau memberi hikmat, Tuhan Engkau memberi kebijaksanaan di dalam melayani, dalam menggunakan online dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan memberi mereka kekuatan, memberi mereka karunia demi karunia. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan terus memakai mereka Bapak. Kami percaya Tuhan dalam situasi begini memang sukar secara manusia, tapi kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberi mereka kekuatan. Kami khusus berdoa menyerahkan Pastor Ding dan juga keluarga, menyerahkan Pastor Bob dan juga keluarga. Kami ingatkan juga Pastor Abul. Mari Bapak Tuhan, Engkau lindungi setiap pastor kami. Kasih mereka Tuhan dalam cabaran-cabaran hidup. Tuhan juga memberkati mereka, memberi kesehatan, perlindungan. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera dicurah ke atas keluarga kami Bapa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan bagi istri dan anak mereka dalam pekerjaan, dalam persekolahan. Tuhan Yesus memberi mereka hikmat Bapa. Oh haleluya. Dan terutama menggunakan secara online Bapa. Mungkin ada pastor-pastor yang tidak begitu mahir. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan yang memberi mereka hikmat. Dan ketika mereka menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan kami berdoa Tuhan pakaikan semuanya itu di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, karunia demi karunia Tuhan tambahkan. Ketika mereka mengangkat tangan masa berdoa, kuasa Tuhan akan mengalir. Orang yang sakit disembuhkan. Kami berdoa Tuhan, orang yang rasa mempunyai cabaran hidup akan menemukan damai, akan menemukan jawaban doa mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dalam penginjilan di Asajaya Tuhan di Sebuyau. Kami juga berdoa. Mungkin sukar bagi manusia,
Tetapi ketika Tuhan bekerja, kami berdoa dalam nama Yesus, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami klaimkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pengurusan masa, pengurusan keuangan, pengurusan keluarga. Oh, apapun Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, tolong kami menyerahkan khusus pastor kami. Tuhan kau bantu pastor kami Bapa. Dalam nama Yesus. Bahkan dalam keluarga pun, even kenderaan pun Bapa, kami berdoa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau mengurusi kenderaan setiap apa yang mereka pakai, dimanapun pelayanan mereka berada, Tuhan Yesus juga bersama mereka. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dan yang terutama Bapa Tuhan, Kau letakkan hati Bapa dalam setiap pastor kami, Kau letakkan hati misi di dalam setiap pastor kami, supaya ketika mereka melayani Tuhan, akan hati Bapa itu akan dinyatakan. Beri mereka mimpi bahwa mereka di mana yang mereka tidak pernah pikirkan Tuhan, itu yang Tuhan curahkan buat mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat Roh Kudus akan memenuhi setiap pastor kami, akan pakai mereka dengan luar biasa. Bukan dengan kata-kata kami Tuhan, terbatas lewat doa kami, terbatas lewat kata-kata kami, tapi Roh Kudus yang dalam kami akan menyegarkan setiap hari, setiap saat, yang akan memulihkan setiap hari, setiap saat. Kami berdoa, kiranya ada kuasa iblis yang ingin mengganggu, ingin melemahkan setiap pastor kami dan keluarga, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami patahkan semuanya itu. Kami hanya percaya di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengar doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Roland yang mendoakan kita semua. Sebelum kita balik melakukan tugas-tugas kita beristirahat pada malam ini, mari kita sambut berkat daripada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang ada di BMC Intercity. Kiranya semoga Tuhan sumber kasih, sumber segala kesejahteraan sentiasa mengurniakan Anda dengan kesejahteraan dalam segala perkara. Kiranya Tuhan terus bersama Anda dan keluarga. Terimalah kasih daripada Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan damai sejahtera daripada Roh Kudus. Sampai kita bertemu lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat malam. Terima kasih atas kesetiaan kita pada malam ini. Thank you.